Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penilaian persepsional dalam kegiatan Cerdas Smart, yaitu di YS atasan, sejawat, dan mahasiswa. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana prosedur penilaian persepsional dari dosen yang sertifikasi, atasan, sejawat, dan mahasiswa, jangan lupa kunjungi YouTube kami, Idin Education Indonesia. Di sini banyak informasi tentang kegiatan sertifikasi dosen, publikasi, karya tulis ilmiah, kegiatan dosen dan guru. Baik, baik. Dalam tahapan sertifikasi dosen, Bapak dan Ibu, untuk penilaian persepsional dibutuhkan penilaian beberapa orang, di mana penilaian persepsional itu yang pertama terdiri dari mahasiswa sebanyak 5 orang, sejawat atau dosen sejawat 3 orang, kemudian atasan langsung, atasan seorang ketua jurusan, seorang ketua prodi atau pimpinan dekan 1 orang, kemudian dosen yang sertifikasi. Ada 8, 9, 10 Bapak dan Ibu penilaian profesional yang akan dihitung dari aplikasi sertifikasi dosen Smart melalui Sister ini. Dalam penilaiannya, komponen yang dinilai itu mulai dari pedagogis, profesional, kepribadian, dan kompetensi sosial. Keempat komponen ini akan diambil nilainya dengan rata-rata untuk mengambil kesimpulan jumlah total yang didapatkan. Untuk dosen yang lagi tugas belajar, itu tidak akan ada penilaian dari mahasiswa, jadi cukup hanya sejawat, atasan, dan dosen yang bersangkutan sebagai peserta serdos. Oleh karena itu, dan tugas belajar akan diberikan nilai 4,00. Dari dari penilaian persepsional ini harus memperoleh nilai rata-rata itu di atas 4,0 untuk bisa lolos ke tahapan sertifikasi dosen. Nah, di panduan PO untuk mahasiswa akan diberikan tugas menilai kepada dosen yang bersangkutan setelah mengikuti perkuliahan yang telah disampaikan. Jadi minimal 2 semester atau telah mengenal dosennya selama 1 tahun. Demikian juga teman sejawat. Jadi penilaian teman sejawat ini diharapkan adalah dosen yang telah mengenal dan berinteraksi langsung dengan dosen yang sertifikasi. Interaksi dalam kegiatan pengembangan tridharma, jadi berkolaborasi dengan penelitian, di pengabdian, dan kolaborasinya itu diuraikan sebagai kontribusi DYS dalam format penilaian teman sejawat. Nah, yang pertama untuk DYS, ketika login ke dalam aplikasi layanan Cerdos di sebelah kiri, kemudian untuk penilaian persepsional diri itu bagian keempat. Kita klik, maka dalam penilaian persepsi itu ada 4 penilaian. Yang pertama, penilaian tentang komponen pedagogik seorang dosen, seperti apa profesionalisme, kompetensi kepribadian seorang dosen, dan kompetensi sosial seorang dosen. Nah, ketika diklik poin yang keempat, akan muncul tampilan layar untuk penilaian persepsional. Di sebelah kanan kiri atas terdapat petunjuk pengisian, di mana dalam pengisian penilaian persepsional ini diharapkan melakukan penilaian secara jujur, objektif, dan penuh dengan tanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan sebagai seorang dosen. Kemudian, yang perlu diperhatikan di sini adalah penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel 4 indikator yang dimaksudkan tadi. Kemudian,
perlu diperhatikan bahwa dalam penilaian persepsional ini, yang pertama, menggunakan browse pada laptop atau komputer untuk dilakukan kegiatan penilaian kepada DYS yang bersangkutan. Kemudian di sini ditekankan tidak disarankan menggunakan handphone. Tidak disarankan menggunakan handphone. Jadi perangkat yang baik untuk melakukan penilaian sertifikasi dosen adalah laptop atau PC. Kemudian penilaian yang sudah diverifikasi tidak bisa direset atau dibatalkan dengan alasan apapun. Jadi tidak bisa lagi direset dengan alasan apapun untuk dilakukan perbaikan. Baik, untuk komponen pedagogik, bagaimana cara melakukan penilaian? Jadi dari aspek yang dinilai, untuk pedagogiknya ada beberapa item pernyataan, ada beberapa aspek. Nah, di sebelah kanan ini ada beberapa pilihan. Nah, ini ada pilihan dari indikator tidak pernah sampai selalu. Jika kita lihat materi, menggunakan materi dan perangkat pembelajaran secara konsisten setiap tahun. Nah, dari penilaian ini perlu diperhatikan di dalam penilaian jawaban ini terdiri atas pernyataan negatif dan positif. Setiap pernyataan memiliki 7 bobot penilaian dari 1 sampai 7. Untuk positif, penilaiannya itu adalah dari sebelah kiri ke kanan itu 7. Dan untuk negatif dari sebelah kanan ke kiri untuk penilaiannya. Jadi untuk negatif yang sebelah kiri itu adalah paling tertinggi. Dan yang untuk positif paling tertinggi adalah di sebelah kanan. Nah, bagaimana cara memberikan penilaian? Nah, untuk aspek di penilaian persepsional sebagai seorang DYS, pertama yang kita lihat adalah kinerja dalam mengajar dan mengelola kelas. Di sini disebutkan bahwa untuk indikator dari buruk menjadi tidak baik. Nah, nilainya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di atas ini saya berikan poin untuk pembobotan. Berarti ini adalah pernyataan aspek yang positif. Maka dari itu, poin yang paling tertinggi itu di sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat kinerja dalam mengajar dan mengelola kelas itu dianggap baik, maka pilihlah poin ke-7. Kemudian poin ke-7 atau ke-6. Kemudian yang kedua, pemanfaatan media dan teknologi mutakhir dalam pembelajaran. Di sebelah kiri ini tidak pernah, di sebelah kanan selalu. Berarti ini juga pernyataan positif karena di sebelah kanan itu adalah nilai positif atau selalu. Jadi pemanfaatan media dan teknologi mutakhir dalam pembelajaran di sebelah kanan, kalau dipilih nomor semakin ke kanan semakin selalu, berarti semakin tinggi nilainya. Silahkan dipilih antara 5, 6, atau 7 salah satunya. Misalnya di contoh ini adalah pilihan 6. Kemudian untuk pernyataan yang negatif. Nah, hati-hati seperti apa pernyataan negatif di di DYS ini. Untuk pernyataan negatif itu di bagian kompetensi profesional. Poin bobot keempat. Mengajar tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Pilihannya adalah tidak pernah sampai selalu. Artinya, semakin selalu kita mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuan, maka itu sebenarnya tidak baik. Maka bobotnya dari kiri ke kanan. Jadi semakin tidak pernah, nilainya semakin tinggi. Misalnya dipilih yang ke-6, maka dipilihlah sebelah kiri. Berarti ini adalah pernyataan negatif. Kemudian yang kedua adalah di bobot ke-11, di pernyataan kepribadian. Kalau kita lihat, pernyataannya adalah berteman berdasarkan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri. Dari segi pernyataan ini sudah tidak baik, maka ketika ini sering dilakukan ataukah selalu, maka dianggap sangat kecil bobotnya, ataukah kepribadiannya kurang baik. Maka dari itu, ini berarti pernyataan yang bersifat negatif. Karena itu, pilihlah di sebelah paling kiri, di antara 7, 6, atau 5. Silakan dipilih salah satunya. Kemudian untuk kompetensi,
ada beberapa poin juga. Saya lihat ini adalah pernyataan yang sifatnya positif. Kemampuan berkomunikasi dengan lisan dan tulisan, berarti di sebelah kanan adalah pernyataan yang paling tertinggi. Maka silakan dipilih di antara poin 7, 6, dan 5. Sikap dalam menerima kritik, saran, dan pendapat dari orang lain. Jika semakin terbuka, maka orangnya tentu semakin baik. Ini berarti pernyataan positif. Begitupun dengan poin nomor 14. Nah, setelah dilakukan proses penilaian dari teman DYS itu sendiri, maka klik simpan skor. Setelah disimpan skor, maka akan muncul tombol verifikasi. Jika ini masih dibutuhkan untuk meninjau kembali jawaban, jangan dulu diverifikasi. Tetapi ketika sudah yakin, silakan diklik verifikasi. Ketika diklik verifikasi, maka tidak akan ada lagi proses untuk mengedit pilihan jawaban ini. Kemudian akan muncul verifikasi nilai personal diri, catatan, validasi bersifat final dan isian sudah tidak dapat digantikan lagi. Kemudian yang kedua adalah sejawat memberikan penilaian persepsional kepada dosen yang melaksanakan sertifikasi atau teman sejawat. Jadi teman sejawat ini setelah diberikan data atau ditugaskan oleh PDS sebanyak 3 orang, maka dosen sejawat diminta untuk login sebagai dosen di layanan sister. Kemudian yang kedua, setelah login di sebelah kiri bahwa ada layanan dosen, layanan Serdos. Kemudian sejawat dapat melihat daftar nama dosen yang perlu diberikan penilaian. Setelah ada daftar nama penilaian, maka di sebelah kanan ada poin lakukan penilaian. Nah, yang kedua ini adalah telah dinilai. Berarti yang kedua ini statusnya telah dilakukan penilaian kepada yang bersangkutan. Nah, ketika ini adalah misalnya lakukan penilaian. Ketika diklik lakukan penilaian terhadap dosen yang disertifikasi, maka muncul data dari teman DOYS kita sebagai yang melakukan sertifikasi. Kemudian statusnya adalah teman sejawat. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah diminta untuk mengisi jangka waktu saudara mengenal dosen yang dinilai sebagai peserta sertifikasi dosen. Nah, di sini penilaiannya adalah dalam 1 tahun. Jadi dalam tahunan, satuan tahun. Berarti di sini menggambarkan bahwa untuk dosen sejawat sebaiknya dosen yang telah dikenal selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, dosen sejawat ini adalah dosen yang pernah berkolaborasi dalam kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian. Setelah diisi di poin ini misalnya 2 tahun atau 3 tahun, silahkan diketik di keyboard 3, kemudian diklik simpan dan validasi perubahan. Setelah diklik simpan dan validasi perubahan, akan muncul apakah Anda yakin akan menyimpan informasi ini. Silahkan diklik ya simpan dan validasi. Kemudian setelah diklik simpan dan validasi, diminta untuk melakukan proses pengisian penilaian persepsional sebagai seorang teman sejawat. Mulai mengisi penilaian persepsional. Setelah diklik ini akan muncul tampilan untuk melakukan penilaian kepada teman yang telah mengikuti sertifikasi dosen. Sebagai teman sejawat perlu memperhatikan Bapak Ibu bahwa pengisian harus sangat berperilaku jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap sejawat saudara. Informasi yang saudara berikan hanya akan dipergunakan dalam proses sertifikasi dosen. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memilih interval penilaian pada butir yang ada dan dalam kolom sesuai jawaban yang paling mendekati. Jadi, yang paling mendekati. Kemudian, perlu diperhatikan bahwa browse yang digunakan untuk melakukan penilaian ini adalah perangkat laptop atau PC.
tidak disarankan menggunakan handphone. Kemudian penilaian yang sudah diverifikasi tidak bisa direset atau dibatalkan dengan alasan apapun. Jadi dia tidak bisa diedit atau diminta untuk dirubah kembali untuk dilakukan kegiatan penilaian. Nah, jadi hanya satu kali, tidak ada lagi perbaikan. Cara penilaiannya sama dengan DYS tadi. Ketika sudah muncul tampilan penilaian sejawat seperti ini, di bagian kiri ada aspek yang akan dinilai yang terdiri atas 4 komponen, mulai dari pedagogik, profesional, dan seterusnya. Dan aspek yang dinilai misalnya kinerja dalam mengajar dan mengelola kelas. Teman sejawat silahkan Anda melakukan penilaian terhadap kolom yang sesuai atau yang paling mendekati. Jika semakin ke kiri, ada pernyataan positif dan negatif. Nah, kita ingin coba lihat di poin ini, yang manakah pernyataan yang paling negatif. Nah, di pernyataan pertama untuk kompetensi pedagogik, di sini dinyatakan bahwa kinerja dalam mengajar dan mengelola kelas. Kalau dilihat dari pernyataannya ini adalah pernyataan yang positif, maka kita berharap dia mendapatkan nilai yang baik. Berarti yang paling kanan adalah paling tertinggi. Kemudian pernyataan selanjutnya atau aspek yang dinilai selanjutnya adalah pemanfaatan media dan teknologi mutakhir dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat ini adalah pernyataan yang bersifat positif sehingga dia untuk pemanfaatan medianya harus selalu digunakan. Maka di sebelah kanan poin paling tertinggi. Oleh karena itu kita berharap yang dipilih adalah poin yang sebelah kanan. Ini 7, 6, 5, antara 5, 6, 7. Kemudian untuk aspek yang bersifat negatif. Nah, untuk teman sejawat itu di poin nomor 4. Sekali lagi di poin nomor 4, bagian kompetensi profesional. Mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Mengajar tidak sesuai. Di sini ada kata tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Berarti ini adalah pernyataan negatif sehingga perlu dilihat bahwa ketika dia di sebelah kanan selalu pilihannya, maka selalu tidak sesuai. Berarti ini tidak baik. Maka pilihan paling sebelah kanan ini adalah poin paling terendah. Sehingga jawaban yang ideal untuk pilihan ini adalah di sebelah kiri. Ataukah tidak pernah. Jadi antara 7, 6, atau 5. Silahkan dipilih. Kemudian yang kelima, 6 dan 7 ini adalah pernyataan yang bersifat positif. Kemudian pernyataan negatif selanjutnya adalah di bagian nomor 11. Yaitu kita melihat di bagian kompetensi kepribadian, berteman berdasarkan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri. Jika dilihat dari pernyataannya, ini adalah pernyataan yang negatif. Sehingga kalau memilih selalu, maka nilainya pasti kecil. Oleh karena itu perlu diperhatikan, tidak pernah berteman berdasarkan kepentingan, maka pasti nilainya 7, sebaiknya di sebelah kiri, atau nilai terbesar itu adalah 7 karena ini merupakan pernyataan yang negatif. Kemudian untuk 12, kemampuan berkomunikasi dengan lisan dan tulisan. Saya kira semakin tinggi kemampuan berkomunikasi seseorang akan semakin baik. Maka ini adalah pernyataan positif. Seperti di sebelah kanan adalah poin paling tertinggi. Kemudian sikap dalam menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain. Ini juga ketika terbuka pasti akan semakin baik. Maka di sebelah kanan penilaian paling tertinggi. Begitupun poin nomor 14. Nah, setelah selesai dilakukan penilaian untuk teman sejawat, jangan lupa dicek kembali. Jika setelah selesai, maka klik simpan skor. Tombol validasi akan muncul jika penilaian sudah dilakukan dan menggunakan kontribusi DS dan sejawat. Nah, setelah selesai dilakukan penilaian, teman sejawat harus menguraikan kontribusi DS dalam kegiatan penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut ini adalah format yang harus teman sejawat download, kemudian diisi. Jadi filenya berbentuk Word. Bapak Ibu silakan di-download dulu. Kemudian setelah download diisi dan di-upload bentuk PDF ya. Setelah buat bentuk PDF, kemudian di-upload di bagian sebelah kiri. Choose file, pilih dalam komputer di mana format tersebut
berada, kemudian unggah filenya. Nah, seperti ini isian dari format kontribusi DIS dalam kegiatan bersama dengan teman sejawat. Jadi yang mengisi ini adalah teman sejawat. Oleh karena itu, perlu dilihat di 3 jenis kegiatan. Untuk penelitian sebagai teman sejawat bersama dengan DIS, judul penelitian apa yang pernah dikolaborasikan. Judul penelitian apa yang pernah dikolaborasikan di bagian publikasi. Demikian di bagian pengabdian pada masyarakat. Oleh karena itu, silakan uraikan apa kontribusi DIS selama ini sebagai teman sejawat dalam melakukan kegiatan penelitian, publikasi karya, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, ini ada beberapa contoh isian untuk publikasi karya ilmiah. Misalnya ini judul penelitian saya, implementasi assertive training untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, sebagai seorang DIS menguraikan bahwa kontribusi selama ini dalam mengisi kegiatan publikasi tersebut adalah menyusun draft artikel, menentukan jurnal yang menjadi sasaran publish, melakukan perbaikan hasil review artikel. Kemudian misalnya jika ada pengabdian kepada masyarakat, misalnya ini adalah judul pengabdian pada masyarakat bersama DIS, maka dosen sejawat menjelaskan kontribusinya selama ini DIS kepada kegiatan pengabdian yang dilakukan bersama, yaitu melakukan pemberian materi, mendesain materi yang diberikan, berkoordinasi dengan mitra, membuat laporan akhir dan luaran artikel. Silakan diceritakan sesuai dengan kontribusi dari seorang DIS terhadap sejawat. Ini tidak ada tanda tangan, langsung diisi, kemudian diupload dan diunggah di bagian source file di kontribusi DIS. Setelah diupload, jangan lupa dilakukan proses verifikasi untuk memastikan bahwa telah selesai teman sejawat melakukan penilaian dan menjelaskan kontribusi DIS dan sejawat. Diklik verifikasi. Ketika selesai melakukan penilaian atau melakukan verifikasi, akan muncul informasi terima kasih telah melakukan penilaian persepsi diri. Nah, ini untuk atasan. Untuk atasan, Bapak dan Ibu, sama halnya dengan ketika login sebagai seorang DIS tadi, jadi login ke akun sister, kemudian diminta untuk melakukan penilaian kepada siapa yang ingin dinilai terhadap dosen yang sertifikasi. Di sebelah kanan ada lakukan penilaian. Kemudian setelah diklik lakukan penilaian, muncul tampilan sebagai data DIS yang akan dinilai. Sebagai atasan diminta untuk menyampaikan, mengisi berapa tahun DIS ini dikenal sebagai seorang atasan. Nah, di sini formatnya adalah dalam 1 tahun. Maka dari itu selama 2 tahun, 3 tahun silahkan diisi sesuai dengan berapa tahun dikenal dosen yang bersangkutan. Kemudian simpan dan validasi perubahan. Setelah diklik validasi perubahan, maka muncul ya simpan dan validasi sebagai seorang atasan. Berikut pernyataan aspek yang dinilai sebagai seorang atasan. Yang pertama, sama halnya dengan yang sebelumnya, kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, atau perlu memperhatikan mana pernyataan yang positif dan mana pernyataan yang negatif. Pengumpulan dokumen pembelajaran RPS, handout, dan soal. Ini adalah aktivitas yang positif. Maka, jika lengkap, maka tentunya memiliki nilai yang sangat besar. Oleh karena itu, sebagai pimpinan, kalau dianggap lengkap, maka dipilih sebelah kanan. Dan untuk pernyataan ini, yang paling tertinggi di sebelah kanan, karena ini merupakan pernyataan aspek nilai yang positif. Kemudian yang kedua, ini juga merupakan aspek nilai yang positif, penyelenggaraan perkuliahan menurut standar jumlah tatap muka dan atau daring. Berarti kalau selalu sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditentukan, maka nilainya paling tertinggi di sebelah kanan.
kepatuhan terhadap etika, ini juga nomor 3 adalah pernyataan yang positif, ya. Maka di sebelah kanan untuk item paling tertinggi. Kemudian di kompetensi profesional perlu dilihat ada pernyataan yang negatif, yaitu nomor 10. Ketidaksiapan melakukan refleksi dan diskusi atau sharing dengan kolega. Kalau kita lihat ini ada kata ketidaksiapan melakukan refleksi. Berarti ini adalah pernyataan negatif. Maka jangan memilih di sebelah kanan. Karena ketika selalu berarti ini adalah penilaian yang rendah atau kecil atau ketidak baik. Maka pilihlah dia sebagai yang tidak pernah. Maka dari itu silakan memberikan bobot penilaian di sebelah kiri sebagai bobot paling terbesar. Kemudian yang kedua adalah untuk seorang atasan, komponen sosial nomor 16. Ini juga pernyataan negatif. Ketidaksiapan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain merupakan pernyataan negatif. Jika dia dianggap rendah di sini ataukah jarang atau mungkin tidak pernah, berarti tidak selalu siap menerima kritikan. Maka dari itu nilainya paling tertinggi di sebelah kiri. Untuk paling kecil di sebelah kanan. Kemudian setelah selesai dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi akan muncul catatan bahwa validasi bersifat final dan isian sudah tidak dapat diganti kembali. Klik verifikasi. Setelah diklik verifikasi akan muncul informasi sebagai penilai atasan bahwa telah berhasil dinilai sebagai atasan kepada dosen yang mengikuti sertifikasi. Kemudian kepada mahasiswa. Untuk mahasiswa ini sebanyak 5 orang. 5 orang akan diberikan token sesuai dengan data yang telah disampaikan kepada admin PSD sertifikasi di perguruan tinggi Bapak Ibu. Tokennya kira-kira tampilannya seperti ini. Ya, di dalamnya ada nama dosen yang ikut sertifikasi, ada NIDN, ada program studi. Di sini ada nomor token. Misalnya ini ada nomor token, ya. Kemudian yang di bawah akses token diberikan di URL. Nah, ini adalah URL. Mahasiswa ketika diberikan token ini diminta pertama untuk mengunjungi link URL ini. Kemudian memasukkan nilai nomor token. Misalnya mahasiswa Asia ini, kemudian nomor tokennya di bagian tengah. Dan perlu dilihat token ini ada masa berlakunya. Jadi jangan sampai terlewatkan sehingga token ini tidak bisa digunakan. Bagaimana penilaian untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa, penilaiannya itu juga sama dengan sebelumnya. Ada aspek yang dinilai, ada 4. Sehingga yang perlu dilakukan di sini adalah melihat mana yang pernyataan aspek yang positif dan negatif jika ingin mendapatkan nilai rata-rata di atas 4 atau 4,5. Pertama itu adalah kalau nomor 1 kita melihat penyampaian dan tampilan materi dalam proses pembelajaran. Ini ada pernyataan positif. Maka di sebelah kiri paling kecil dan di sebelah kanan paling tertinggi. Itu penyampaian dan tampilan materi dalam proses pembelajaran tidak memotivasi. Memotivasi ini yang kita harapkan. Maka paling tertinggi di sebelah kanan. Berarti antara 7 atau 6. Kemudian yang nomor 2 adalah pernyataan negatif. Hati-hati. Pemberian materi pembelajaran mengikuti kemauan dosen. Ini adalah pernyataan yang negatif. Oleh karena itu, ketika dia tidak pernah, maka ini adalah poin tertinggi. Ketika dia selalu, maka ini adalah poin paling terkecil. Maka cara melakukan penilaian adalah di sebelah kiri. 7, 6, 5. Jadi penilaiannya itu di antara 7, 6, atau 5. Silahkan dipilih salah satunya. Hindari melakukan penilaian 3, 2, 1. Pernyataan negatif yang kedua adalah penilaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian hasil belajar mahasiswa. Objektif. Objektif sesuai dengan indikator penilaian. Maka ini dianggap paling tertinggi. Tapi kalau subjektif kepada orang-orang tertentu, pasti nilainya kecil atau tidak baik. Kemudian pernyataan negatif yang ketiga adalah nomor 10. Pilih kasih dalam memperlakukan mahasiswa. Pilih kasih, pernyataan yang negatif atau tidak baik. Berarti kalau ini tidak pernah dilakukan, maka
itu yang baik. Maka dari itu ini pernyataan negatif perlu dilakukan penilaian paling sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan paling terkecil. Itu adalah penilaian instrumen untuk penilaian dari kegiatan teman sejawat, dosen yang ikut sertifikasi, mahasiswa, dan rekan sejawat, atasan dan rekan sejawat. Ada 4 ya, jadi 10 jumlahnya keseluruhan. Setelah keluar penilaian, hasil penilaian persepsional Bapak Ibu dipastikan nilainya di atas 4,0. Jadi diambil skor komponen dari 4, pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kalau kita lihat dari 10 yang melakukan penilaian persepsional di antara dosen yang bersangkutan, atasan, sejawat, dan mahasiswa, ini pedagogik 6,04, profesional 6,30, kepribadian 5,96, dan sosial 5,92. Rata-ratanya keseluruhan 6,06, ini di atas 4,00 sehingga dinyatakan untuk skor persepsional itu lulus dan layak mengikuti tahapan sertifikasi selanjutnya. Ketika telah keluar pengumuman ini, maka diminta kepada dosen yang mengikuti sertifikasi untuk mendownload lembar pengesahan dan dilakukan penandatanganan dan di-scan dan dikumpulkan kembali ke admin PSD PTU untuk dapat diunggah kembali ke sister oleh admin PSD PTU. Kira-kira seperti ini tampilan lembar pengesahannya. Kalau perlu ada stempel ya Bapak Ibu, sehingga dinyatakan. Sisa menunggu proses penilaian itu selesai sampai dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikasi. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.